Udah berapa tahun kejadian ini berlangsung? Udah berapa tahun? Dari sejak TK. Apa yang ingin kamu katakan kalau papa kamu lagi nonton ini? Papa masuk penjara. Papa harus masuk penjara. Iya. Nangis saja sayang. Ada Ibu Ira dari Padang. Iya. Apa kabarnya Ibu Ira? Sehat, Bun. Sehat ya. Ibu Ira ini pekerjaan sehari-harinya apa? Saya sehari-hari PNS, Bun. PNS di Kabupaten Agam, Lubuk Basung. Dari Padang berapa jam tuh? Kalau dari Lubuk Basung ke Padang sekitar 2 jam lah. Hampir 2 jam ya. Jadi tadi kesini dari sana? Iya. Langsung berangkat ya? Iya. Oke, Ibu Ira, kita kan sempat lihat beritanya di media sosial dan sebagai seorang ibu, saya pastinya jika memang berita ini benar, saya benar-benar turut prihatin. Tapi saya juga butuh tahu ceritanya dari awal tuh sebenarnya kenapa sih bisa terjadi hal ini? Apa permasalahannya dan bagaimana awal mula ceritanya? Awal mulanya saya tahu kejadiannya waktu bulan puasa. Sebentar, Ibu Ira itu menikah dengan suami ini tahun 2010. 2010. Punya anak berapa? 3. Siapa aja? Yang boleh disebut namanya? Umur berapa aja? Yang besar umur 12 tahun, udah SMP. Ini anaknya, bukan? Iya, bukan ya? Laki-laki. Laki-laki. Yang kedua? Yang kedua ini yang korban. Ya, umur 11 tahun. Oke. Kelas 6 SD. Yang ketiga? Yang ketiga kelas 3 SD. 3 SD. Oke. Menikah selama berapa tahun? 9 tahun, Bun ya. Menikah 9 tahun lalu bercerai. Cerai. Oke, nah. Lalu kejadian ini terjadi di 2022. Pas tanggal 1 tahun yang lalu. Iya. Pas 1 April saya tahunya. 1 April kejadiannya gitu. Pokoknya pas orang mau puasa kan ada libur sekolah tuh, Bunda. Itu dia berarti kelas 5 SD ya? Kelas 5. Oke. Saya ingatnya waktu orang libur sekolah mau puasa. Ya. Jadi saya ditelepon sama ibu kalau anak nggak ada di rumah, lagi main tapi nggak ada di rumah gitu. Ibu nggak ketemu di luar. Jadi ditelepon ayahnya, ternyata nomor saya diblokir. Oke. Terus cari tahu lewat kakeknya Adeline, ditelepon sama ibu, ternyata anak dibawa sama ayahnya. Tiga-tiganya? Yang besar kan sama ayahnya. Yang 2 sama saya. Oh, yang paling besar sama ayahnya, yang laki-laki. Sama ayahnya. Jadi ditelepon ke kakeknya ini, anak ternyata dibawa sama ayahnya ke Padang beli baju lebaran gitu. Besoknya katanya mau dianterin langsung pulang. Sebentar, itu bercerai udah berapa tahun, Bu? Bercerai udah 2 tahun itu. 2 tahun ya, oke. Terus? Jadi maksudnya itu bercerai pisahnya udah 2 tahun, tapi putusan di pengadilan 2021. Oke. Jadi besoknya ternyata malam itu nggak diantar pulang. Besoknya saya nangis-nangis sama orang tua kan, mau jemput anak gitu. Ditelepon, ayahnya nggak bisa. Semua ditelepon, nggak ada yang mau ngangkat. Terus ibu coba lagi telepon ke kakeknya, ternyata diangkat, katanya anak nggak mau pulang.
Anak nggak mau sama bundanya, dia lebih nyaman di sini karena rumahnya bagus kayak gitulah, lebih nyaman gitu. Jadi saya nangis-nangis mau jemput, saya keras mau jemput gitu kan, sampai nelfon adik sepupu, nelfon kakak sepupu minta temenin. Tapi nggak ada yang mau, takutnya cari masalah, biar aja lah kan sama ayahnya katanya. Jadi namanya seorang ibu pasti nggak enak perasaan kan Bun. Jadi saya ada teman juga, teman satu kantor, suaminya polisi. Saya minta tolong gimana caranya, gimana solusinya. Saya mau anak saya ini pulang gitu. Jadi ya karena semua orang bilang iya sabar kan mereka sama ayahnya. Biar aja lah selama liburan, nanti pas sekolah kan balik lagi kayak gitu. Jadi perasaan ini nggak enak, cuma gimana lah kan Bun. Akhirnya mereka di situ selama 10 hari. Pas terakhir liburan waktu itu hari Minggu, dianterin sama ayahnya ke rumah. Dianterin sama ayahnya. Dua-duanya ini? Keduanya. Jadi sampai di rumah ayahnya udah pergi. Jadi posisi duduknya seperti ini Bunda, saya duduk di kursi, anak yang dua ini di bawah di lantai gitu kan, sambil cerita. Tapi yang cerita tuh adiknya. Bapaknya udah pulang? Udah pulang. Katanya ini saya nanya udah makan, kalau enggak Bunda mau kalau enggak Bunda suapin, kalau di rumah dia sering disuapin gitu. Sampai di rumah memang itu Bunda mau makan katanya kan, sama apa, sama telur dadar. Pas sudah saya buat lagi nyuapin dia, jadi ini adek ini ngomong kalau dia tahu warna mimi gitu, warna mimi itu warna coklat kan Bunda. Loh kok warna mimi maksudnya apa nak? Jadi di rumah kan ada kucing tuh dia biasanya manggil meong gitu. Ini kayak meong ini kan mimiknya warna pink, kalau mimik Bunda kan warna coklat. Saya kan kaget Bun, kok dia ngomong kayak gitu. Emangnya yang kamu lihat mimiknya siapa? Mimiknya ibu katanya. Ibu tuh ibu tirinya. Mimiknya ibu katanya. Loh kok lihat mimiknya ibu? Emangnya mandi berdua sama ibu? Bukan, ibu kan sama ayah buka baju katanya. Terus dengar cerita itu saya kan kaget jadinya. Saya panggil orang tua duduk di sini sebelah saya kan. Mereka masih duduk di bawah. Cuman yang kakaknya ini, yang korban udah marah, nggak boleh, udah matanya udah merah, udah mau nangis gitu Bunda. Tapi yang adiknya ini tambah semangat ceritanya gitu. Yang mau nangis yang mana? Yang ini. Yang kakaknya. Yang suruh cerita ini siapanya? Adiknya yang kelas 3 SD ini. Jadi dilarang lah sama kakaknya, jangan diceritain sama Bunda, nanti ayah marah, sampai bertengkar mereka berdua gitu kan. Tapi adiknya ini biarlah, pokoknya dia mau cerita sama Bunda kayak gitu. Jadi sambil nyuapin saya tanya lagi dekat ibu, jadi ceritanya gimana? Ya Bunda janji ya nggak marah. Kata yang kakaknya, ya Bunda nggak marah. Ngapain Bunda marah? Kalau jujur Bunda nggak marah, cuma cerita gitu kan Bun. Soalnya perasaannya udah nggak enak lagi gitu. Ada apa sebenarnya? Jadi pas dia cerita, dia kayak gini Bunda. Kita kan disuruh ke kamar. Ke kamar siapa? Kamarnya ayah katanya. Di kamar kata ayah makan di kamar. Kita kan beli makanan, dia pergi ke Basko beli makanan, terus beli mainan, tapi boleh makannya itu cuma di dalam kamar. Loh kok di dalam kamar, kenapa nggak makan di luar aja? Kalau di luar nanti diminta sama anaknya Abi, sama orang lain, soalnya di situ di rumah itu ada 4 keluarga yang tinggal. Jadi sama ayah nggak boleh makan di luar katanya. Terus karena disuruh di dalam, mainan juga ada, jadi kami main di dalam. Pas kami lagi main,
pintu ditutup sama ayah, dikunci sama ayah katanya. Terus ternyata di belakang ayah udah meluk ibu gitu kan, meluk ibu. Namanya anak-anak karena nggak pernah lihat hal yang kayak gitu kan, mungkin jadi penasaran tuh gimana lah bun, nggak tahu juga lah pokoknya dia ceritain gitu. Pertama bunda, ayah tuh peluk-peluk, terus cium ibu katanya, terus sampai buka baju. Nah terus bobok dekat ibu katanya, buka baju sampai mana, sampai sini di bawah tutupin sama selimut katanya. Oh terus itu aja. Ternyata adeknya jawab itu aja. Saya nggak sanggup lagi untuk dengarkan bun, jadi saya telepon adek dari ayahnya, bukan kakeknya, adek dari kakeknya gitu. Jadi saya ceritain semuanya, tapi kayaknya orang itu kepikiran mungkin kalau saya bukan ngarang, cemburu. Saya cemburu karena saya melaporkan kejadian itu sama istri barunya. Jadi mereka ketawa aja, ke rumah lah ya, cerita sama katanya. Disuruh ke rumahnya malam jam 9 siap tarawihan gitu bunda. Jadi saya ngomong sama ibu, nggak diizinin untuk pergi ke rumah adik kakeknya ini. Jadi besoknya saya juga cerita sama orang perlindungan anak di Agam. Dari situ cerita lagi sama di perlindungan anak kan ada kayak psikolognya, apalah namanya bun. Pokoknya kalau pendampingan anak dialah yang ikut gitu. Tamatan psikolog juga, tapi bukan PNS, dari pihak ketiga gitu. Jadi dia gali cerita, ternyata dia kalau tidak mau ngasih keterangan, cuman itu aja. Yang kecil. Kalau ini yang kakaknya ini mengasih keterangan memang udah sering melihat sampai selesai gitu. Nah tapi dilakukannya bukan yang waktu makan itu, waktu malamnya. Malamnya dia kebangun dan lihat ayah melakukan hubungan badan sama ibu katanya. Karena mendengar itu kan saya konsul ke orang perlindungan anak. Akhirnya saya melapor ke polisi. Tapi ibu kabit tuh kan bilang gini, kalau kamu lapor ke polisi katanya, kamu tahu kan kalau dia itu kalau di Padang tuh namanya orang Baga gitu bun, orang berkuasa gitu kan. Nanti malah berbalik sama iranya kata. Gimana kalau ibu cariin pendampingan hukum? Kayak gitu sama kata kabit waktu itu gitu. Jadi saya diajak lah pergi ke pengadilan, ketemu sama ibu-ibu pengacara. Tapi setelah saya bercerita, saya kurang yakin gitu bun, kurang yakin. Jadi saya nggak jadi pakai ibu itu pengacara. Setelah keluar dari pengadilan, setelah berpisah sama teman ini, saya ketemu sama pengacara yang lain gitu kan, saya konsul, ternyata katanya ini masuk dalam pasal sekian, akhirnya saya yakin, akhirnya kami melapor ke Polda tanggal 28 April 2022 kejadian ini. Sekitar seminggu atau 2 minggu setiap itu kami dipanggil oleh penyidik untuk BAP pertama, pemeriksaan pertama. Langsung diperiksa keduanya kan. Pas ini diperiksa, yang korban diperiksa, ternyata dia bercerita sama penyidik kalau ini semua yang dilakukan ayah sama ibu juga dilakukan ayahnya sama dirinya gitu bun. Jadi tanya lagi kapan waktunya gitu kan. Jadi setelah dia berhubungan badan sama istrinya, jadi setelah itu dia cobain pula ke anak gitu.
langsung dibawa visum. Ini anaknya langsung cerita, udah ke mamanya langsung ke orang lain ya. Kenapa nggak cerita sama bunda? Ada ditanya kenapa nggak cerita sama bunda. Nyata dia diancam kalau cerita sama bunda nanti ini bundanya akan dibunuh gitu. Bundanya akan dibunuh kan pisau di sini Uni katanya di lehernya. Jadi ternyata kejadian ini dia cerita kasih Bun. Kejadian ini dia cerita dari TK itu jari yang dimasukin ke kemaluannya. Waktu masih hidup bersama? Iya, tapi itu jari Bun. Dan setelah saya berpisah tahun 2020 sampai 2022 ternyata udah kemaluannya yang di itu kayak anak gitu Bun. Udah berhubungan. Jadi setelah visum di M Jamil saya dampingi, di situ juga ditanya sama dokter semuanya. Sebelum visum ditanya dulu kan sama dokter forensik Bun. Memang dia mengakui kalau memang dia dikerjain sama ayahnya. Akhirnya setelah itu divisum. Berarti dari kelas 4 SD ya? Itulah Bun, dia juga lupa gitu kan. Pokoknya dia panggilnya Uni ke badannya. Uni digituin sama ayah. Mulai dari ayah pisah sama bunda, pisah rumah. Sampai terakhir waktu bulan puasa itu gitu Bun. Dan adiknya pun yang kecil mengaku kalau di penyidik kalau dia memang ada beberapa kali melihat ayahnya memasukkan jarinya ke kemaluan kakaknya lewat celana dalam gitu, lewat dimasukin tangan ayah ke dalam celana dalam Uni katanya. Dan dia juga sering melihat kakaknya keluar dari kamar dalam keadaan lemas gitu Bun. Tapi itu dia nggak cerita yang memang yang kecil susah untuk cerita Bun. Yang kakaknya pun ceritakan mengakunya di penyidik gitu. Waktu di visum saya masuk ke dalam, saya melihat memang ada merah kayak merah marun gitu kemaluannya. Langsung dirujuk ke dokter kulit kelamin, besoknya periksa kultur segala macam. Akhirnya itu hasilnya di visum saya lihat memang menderita penyakit kelamin seksual menular. Itu udah kategori kronis gitu Bun. Jadi katanya kamu harus secepatnya membawa anak ini berobat. Kalau ini kategorinya udah kronis gitu. Kalau terlambat nanti kalau virus ini bisa menjalar ke jantung, otomatis berhenti detak jantungnya katanya. Apa nama penyakitnya nggak tahu? Jenis itu Bun, Diplococcus gram negatif. Jenis sipilis tapi yang raja singanya. Tapi waktu itu saya memang tidak peduli lagi sama pemeriksaan di Polda. Memang lama waktu itu Bun. Saya tanya kan nggak ada kemajuan. Alasannya ayah dia sakit segala macam. Jadi polisi tidak bisa memeriksa gitu. Tapi sebentar Bu, waktu pertama kali mendengar hal itu apa yang Ibu Ira rasain? Waktu pertama kali kan taunya di ruangan visum itu ya Bun. Di ruangan visum setelah saya lihat
saya lihat sendiri gimana keadaan kemaluan anak saya. Saya kan juga seorang perawat, Bun. Jadi waktu melihat saya ikut visum di dalam, memang udah ada rasa ada rasa gimana itu, Bun, rasa kecewa lah. Udah Apa ibu anaknya nggak udah langsung dipakai. telepon ke bapaknya? Enggak sama sekali. Waktu itu nomor telepon saya juga diblokir. Jadi kalau ditelepon saya juga nggak tahu bilang apa. Pernah datengin nggak abis itu? Enggak, Bun. Nggak pernah sampai Kenapa ibu nggak sekarang. mau datengin dia? Saya takut, Bun. Saya takut karena gimana ya, dari awal menikah sampai berpisah tuh nggak ada ini komunikasi saya nggak baik kayak gitulah. Saya merasa tertekan sama ayahnya. Saya juga pernah diancam dan saya juga pernah dia bercerita saya lagi tidur. Saya memang nggak tahu kejadiannya. Saya taunya kok setelah bangun tidur ada gunting di sebelah. Saya pikir ini gunting mungkin anak-anak yang mainkan gitu kan, Bun. Saya ambil, saya taruh ke lemari. Beberapa hari itu juga ada gunting di sebelah saya sampai kejadian itu 3 kali. Dan saya waktu itu memang setiap sekali saya bangun, kadang-kadang dia ada di rumah, kadang-kadang enggak. Jadi beberapa bulan setelah itu dia nangis-nangis, minta maaf, mengaku kalau dia udah 3 kali mencoba untuk membunuh saya pakai gunting. Itu diakui depan saya, juga ke ibu saya gitu, Bun. Terus alasannya? Karena dia itu dia berpikir saya tuh wanita yang nggak baik. Nggak ada yang dia kayak mendengar bisikan-bisikan gitu kalau istrinya tuh nggak baik. Jadi dia ada rasa pengen untuk membunuh aja gitu katanya, Bun. Bu Ira, istrinya yang baru ini tahu bahwa setiap kali anaknya datang, anaknya diperlakukan begitu? Saya tidak pernah bertemu sama istrinya, Bun. Saya tidak pernah tahu siapa istrinya. Tapi dari anak-anak cerita nggak bahwa pesat putrinya digituin ada ibu itu? Waktu kalau menurut cerita anak nggak ada. Nggak ada. Kalau dia berhubungan badan sama anak, istrinya disuruh ke bawah. Disuruh ke bawah, katanya nyiapin makanan atau apalah gitu kan, Bun. Cuman anak saya yang kecil, dia mengaku pernah main-main sama ibu. Katanya dia panggil ibu sama istri barunya, main-main sama ibu, terus di tempat tidur. Terus dia ambil tangan anak ini, ditaruh di payudaranya sambil meremas payudaranya. Itu dilakukan di depan si kakak juga. Kakaknya juga lihat. Apa reaksi dari korban pada saat menceritakan, pada saat ditanya sama mamahnya? Menangis kah? Waktu setelah ketahuan kan dari hari dia itu? nangis, katanya minta maaf, dia minta maaf, dia nangis. Kenapa Uni nggak cerita? Katanya dia takut, karena Uni takut Uni diancam sama ayah. Dia bilang setiap Uni nggak bisa nolak. Setiap ayah melakukan itu, Uni cuman bilang, ini yang terakhir ya ayah, tapi bunda jangan dibunuh, kayak gitu.
Tapi besok diulangin lagi. Tapi dia bilang kayak gitu lagi, ini yang terakhir ya katanya. Boleh saya ngobrol sama anaknya? Ya, Bu. Apa kabar, sayang? Baik, Kamu sekarang umur berapa? 11. 11 tahun. Apa yang kamu rasain sekarang? Kamu gak ada di kamera kok, keluarin aja perasaan kamu. Sedih? Iya, Sakit? iya. Udah berapa tahun kejadian ini berlangsung? Udah berapa tahun? Dari sejak TK. Dari sejak TK. nikah TK? Saat papa melakukan itu, apa yang kamu bilang ke papa? Pak, kata nenek kalau itu tuh nggak boleh dipegang. Terus kata papa kalau ayah sendiri nggak apa-apa. Kalau mulai melakukan hubungannya itu dari umur berapa? Dari umur 5 tahun. Bukan yang bukan pakai tangan lagi, yang udah berhubungan. Nggak ngerti dia. Umur Yang 10 tahun. Yang apa gimana? Yang kemaluan ayahnya kapan? Yang kemaluannya ayah itu kapan? Umur 10. Umur 10. Pernah nggak kamu nolak? Pernah. Pernah. Apa kata ayah? Kata ayah kan kalau ayah sendiri nggak apa-apa. Kamu nangis gak waktu itu? Nangis. Tapi tetap dilanjutkan. Iya. Apa yang ingin kamu katakan kalau papa kamu lagi nonton ini? Papa masuk penjara. Papa harus masuk penjara. Iya. Nangis saja sayang. Kamu tahu kan apa yang bapak kamu lakukan ini salah kan? Iya. Dan ini kamu cerita benar-benar apa yang terjadi di kamu kan? Iya. Tidak ada yang paksaan, tidak ada yang nyuruh. Tidak. Kenapa kamu gak berani cerita sama mama, takut? Ya karena diancam ayah. Diancam ayah. Diancam akan diapain kamu? Dibunuh. Lalu sekarang laporannya sudah masuk ke dalam kepolisian. Udah, persidangannya udah selesai, Bun. Persidangan udah selesai, artinya dia udah Nyatakan Tahan. bebas. dinyatakan Udah. bebas. Udah ditahan sama kejaksaan. Selama berapa lama? 21 Februari 2023. Terus putusan bebasnya tanggal 26 Juli 2023. Tuntutannya sama kejaksaan 15 tahun penjara dan denda 5 miliar, subsidiar 6 bulan. Tapi dibebaskan sama hakim, Bun. Dibebaskan sama hakim. Hakim mana ini? Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Artinya bapak ini sudah terbukti bersalah ya? Tidak terbukti bersalah. Tapi di kejaksaan terbukti bersalah. Di situ dihadirkan sidangnya selama 3 bulan. Di situ dihadirkan penyidik dari Polda sebanyak 2 orang. Dan penyidik mengatakan memang kenyataan ini memang benar sesuai dengan pemeriksaan mereka.
Terus di persidangan juga dihadirkan dokter psikolog anak. Iya. Terus Dan visum dia bahwa dia sudah terbukti ada kegiatan seksual itu udah ada juga kan? udah. Di situ juga dihadirkan dokter forensik yang mengatakan kejadian ini memang benar. Tapi itulah Bun, nggak tahu. Setelah keputusannya hakim ini dibebaskan, jaksa kasasi nggak? Iya Bun. Jaksa kasasi? Jaksa kasasi tanggal 14 Agustus 2023 kemarin, minggu yang lalu. Sekarang nggak apa sih? Tanggal Keputusannya udah keluar? Putusan apa, Jaksa? Bun? Oh, jaksa baru kasasi? Kasasi. Belum keluar? Menaikkan memori kasasinya hari Senin kemarin. Cuman ada keterangan waktu itu dikasih sama teman, naik kasasinya, saya juga nggak ngerti ya Bun. Naik kasasinya di situ tertulis tanggal 1 Agustus. Cuman memori kasasinya naik tanggal 14 Agustus kayak gitu. Mudah-mudahan nanti hasil dari kasasi jaksa bisa menentukan nasib ke depan anak perempuan ini gitu. Karena anak 10-11 tahun yang masa depannya masih panjang, saya yakin pasti dari pihak kejaksaan masih punya hati nurani ya Bu ya. Semoga hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu yang seadil-adilnya buat korban. Sekarang beliau tinggal di mana Bapak ini? Tinggal di Maninjau namanya Bu. Maninjau. Masih dengan ibu itu? Saya nggak tahu. Masih bebas berkeliaran? Iya. Jadi anak ini setiap bertemu bapaknya. Setelah itu ketemu lagi? Kan setiap hari bertemu Bun. Soalnya si abang sekolah dekat sekolah si kakak kan, SMP-nya. Jadi setiap hari walaupun berpapasan di jalan, tapi kan kelihatan sama dia Bun. Dan bapaknya juga pernah pergi ke tempat lesnya, katanya mau masukin abangnya les, tapi sampai sekarang nggak ada. Dia melihat ayahnya langsung lari, dia ketakutan. Dan selama penyidikan di Polda, ayahnya sering menemui dia ke sekolah, baik di saat jam istirahat maupun jam pulang sekolah. Kalau di waktu istirahat, dia temui membawa makanan. Tapi kan si kakak udah dibilangin nggak boleh makan apapun itu, takutnya kita nggak tahu apa racun atau gimana, bukan nakut-nakutin anak gitu kan. Jadi dia juga takut gitu. Jadi sampai diseret sama ayahnya, dibawa ke mobil. Di mobil ternyata udah ada makanan, dia paksa makan, anak ini nggak mau, malah sampai disumpah makanannya ke mulut. Terus pernah... Ya ibu tiap hari harus ikut dong dia sekolah? Iya Bun, tapi kan atau siapa gitu yang ikut nggak bisa? Setiap hari ada jemput dia sekolah. Tapi pernah sekali waktu saya jemput, ternyata dia udah dijemput sama ayahnya. Terus sampai di kantor, omnya yang ini juga jemput. Saya bilang kalau coba cek ke kantor saya sama sekolah dekat kok Bun. Cek ke kantor, ternyata dia udah di kantor. Tapi jalannya udah nangis-nangis, kakinya udah sakit. Karena dilihat ternyata biru Bun, biru sampai ke sini. Habis diapain? Ternyata dia diseret sama ayahnya dari lokal sampai ke mobil. Ini setelah bapaknya keluar ya? Sebelum, waktu masih dalam penyidikan. Kan nggak ditahan waktu penyidikan di Polda. Oke. Jadi katanya kenapa kaki Uni ketemu sama ayah, terus saya maksa Uni naik mobil katanya. Mobil ayah tuh kan ternyata kakinya ini diseret, dia terjatuh, kakinya tinggal. Kalau mobil Alphard tuh kan biasanya kuncinya tuh kan otomatis. Waktu itu didorong pintunya tuh, mungkin takut anak ini lari. Ayahnya gitu. Kerjanya apa Bu?
kerjanya wira swasta, Bun. Wira swasta, dia melanjutin usaha orang tuanya. Setelah hakim memutuskan dia bebas, ibu ada menempuh jalur hukum lain nggak? Saya cuma bisa menanya sama orang kejaksaan gimana proses selanjutnya. Kata orang kejaksaan yang dari Kejati Sumbar, mereka lagi menaikkan kasasi waktu itu. Jadi saya dibantu sama sebenarnya dulu dia pengacara saya. Tapi setelah saya tidak ada biaya lagi, setelah Delin berobat, saya putuskan. Tapi dia mengatakan walaupun saya Uni putuskan, tapi Uni akan selalu saya tolong, katanya. Jadi saya buat surat, dibantu sama dia. Tapi suratnya bukan pakai kop pengacara, pakai kop saya pribadi. Di situ dibuat untuk KY 1, terus untuk Mahkamah Agung tembusannya ke Menko Polhukam, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, dan Nurani Perempuan, Bun. Terus hari Senin. Nggak mencoba ke Komnas Anak di sini belum ya? Komnas Anak belum, Bun. Ibu dari keluarga gimana? Dari keluarga ibu sendiri bagaimana sikapnya? Di sini ada saksi juga. Ini ada siapanya adik ibu? Sepupu saya. Mungkin boleh memberi sedikit kesaksiannya. Tapi dari pihak keluarga gimana? Nggak mau terus mau ngalah atau mau terus menempuh keadilan? Dari pihak keluarga. Karena ini psikis anak loh, Bu. Dari keluarga semuanya menyerahkan kepada saya keputusannya, karena saya kan anak tunggal, Bun. Jadi ibu juga, ayah saya juga nggak ada, tinggal sama ibu. Jadi memang saya bisa mungkin ngobrol sama adik sepupu, sama Randy. Ya kita berdoa, masih selalu nanya sama orang kejaksaan gimana perkembangannya. Cuma bisa itu aja karena kita nggak ngerti tentang masalah hukum ini, Bu. Gimana Mas dari sebagai keluarga dan saksi juga ya? Iya, saksi. Yang intinya pertama saya marah mendengar keluarga saya, kemenakan saya dibeginikan sama ayah kandungnya sendiri. Cuman ini bukan bejat lagi, ini orang, ini bukan perilaku manusia lagi bagi bukan saya. Manusia. Jujur saja, kalau di dunia ini nggak ada hukum, mungkin yang lain sudah saya lakukan. Cuman ini masih ranahnya hukum. Sebisanya saya tempuh jalur hukum yang bagus dulu, Bu. Dalam artian masih ada celah, kami akan melakukan itu. Cuman kami dari keluarga yang tidak tahu ranah hukum apapun. Mentaunya Uni lah yang menjalankan semuanya. Ya Rindi sebisanya mungkin menemani Uni, menjaga anak-anak Uni sendiri. Ya sampai sekarang, sampai ke sini juga. Dia sampai berhenti bekerja, Bun. Saya berhenti bekerja sekarang udah 1,5 tahun kejadian buat ini. Karena bagi saya sudah nggak kelakuan manusia lagi ini, Bu. Jadi hati kecil saya laki-laki, Bu. Kakak saya dibegini saya tidak senang. Bagi saya orang tua Uni ini adalah tua saya sendiri. Karena saya udah ditinggalin dari SMP oleh orang tua kandung saya. Orang tuanya udah meninggal. Ya tapi ibu harus mencari keadilan untuk anak ini, nggak boleh dibiarkan kan. Lalu dia masih sampai sekarang masih bebas untuk bisa ketemu sama anaknya. Enggak, saya tidak bolehin lagi dia untuk ketemu sama ayahnya. Saya nggak boleh lagi, tapi kadang-kadang kan dulu dia les. Disitulah dia ketemu sama ayahnya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, cuma sekali aja waktu dia pergi ke tempat les, katanya mau masukin abangnya les di situ. Tapi sekarang nggak ada. Setelah kejadian ini viral, dia di sekolah gimana? Sejak viral dia belum ada masuk sekolah lagi, Bun. Itu kan saya posting hari Minggu. Yeah. Hari Minggu tanggal 13.
tanggal 14 sampai hari Sabtu kemarin orang kan sibuk acara ulang tahun kemerdekaan. Jadi nggak belajar, baru hari ini belajar. Tapi sekarang kan saya liburkan karena buat sini gitu. Belum ada masuk sekolah. Teman-teman keluarga, sayang kalau dari teman-teman keluarga nanti tahu kamu masih siap sekolah. Dia nggak ngerti, Bun. Dia nggak ngerti. Kok nanti ada yang bully atau gimana? Saya cuma bilang Ibu udah gini, siap maksudnya dengan konsekuensinya kan? saya udah siap. Saya berani memviralkan karena saya baca di putusan hakim kalau saya gagal mendidik anak karena saya terlalu sibuk nggak memperhatikan anak, jadi anak ini tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Akhirnya anak jadi pintar berbohong. Jadi dia udah merugikan suatu pihak gitu, orang tuanya. Tapi ibu percaya dong sama anak ibu. Ibu Bu? percaya kan sama anak ibu? Kan ada buktinya semua dari dokter. Saya percaya, Bun, karena saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk berbohong. Saya udah tanya dari hati ke hati. Saya juga udah tanya sama adiknya. Saya udah membawa dia ke psikolog. Dan semua keterangan yang saya dapat tuh semuanya sama. Tapi saya malah dituduh berbohong. Dan saya yang mengarang-arang cerita ini semuanya. Tapi dia udah ada teman-temannya atau lingkungan sekitarnya dia yang ngomong ke dia belum ada ya? Tapi ibu udah terima konsekuensinya kalau suatu saat dia di sekolah akan menerima hal-hal yang... Ya, karena itu saya sekarang kan lagi ngajuin pindah, Bun. Pindah daerah. Saya sedang ngajuin pindah. Kemarin saya udah tes. Karena dia udah kelas 6 juga gitu. Jadi saya tidak mau lagi dia tumbuh besar di daerah itu. Pasti dia akan ingat selamanya. Ingat di mana rumah, di mana kejadian, diapain sama ayahnya di jalan segala macam. Dan yang lebih penting adalah kesehatan mental dia sampai dia besar nanti. Ini bukan manusia ini. Tapi anehnya semua pihak bela dia. Semua pihak bela dia. Saya dulu kan saya kerja di pertanian di Pemda kan, Bun, bagian pertanian. Saya dipanggil sama kepala dinas saya. Beliau bilang kalau saya harus cabut laporan di Polda. Ya. Tapi saya nggak mau. Polda Jakarta? Polda Sumbar. Tapi saya tidak mau. Dan dia bilang, kalau kamu tidak mau, kamu tahu kan apa konsekuensinya, katanya. Jadi saya bilang gini, konsekuensinya Pak, gini, kalau seandainya saya cabut laporan di Polda, oke, apa Bapak bisa mempertanggungjawabkan keselamatan untuk anak saya? Kalau seandainya Bapak bisa, besok saya cabut laporan di Polda. Dibilang sama Kadis tuh, ngapain saya yang mempertanggungjawabkan? Itu kan anak kamu, jagalah sama kamu, katanya. Yang jelas, jangankan yang ayahnya masuk penjara, dapat efek jera aja, agak sehari di penjara, gak boleh. Dia dia pukul meja, gak boleh, katanya. Kalau saya tidak mau gimana, Pak? Dari kejaksaan pun di situ nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kayaknya orang kejaksaan kan udah semaksimal mungkin tuh, Bun. Kalau tuntutannya berarti
orang kejaksaan kan memang kalau udah P21 tuh kan memang udah di barang pihaknya. bukti dan tersangka udah lengkap gitu. Ibu kan tadi udah dengar dari anaknya sendiri, dia ngomong aja berat banget gitu, kayaknya udah gemeter dan pesannya dia hanya ingin ayah masuk penjara. Apa yang jalur terakhir yang akan ibu lakukan sekarang? Itulah Bun, saya tidak ngerti hukum dan saya di segala apa, dari segi keuangan atau segala macam, saya bukan siapa-siapa, saya cuma sendiri di tempat saya tinggal. Tidak ada satupun yang bisa menolong saya. Saya cuma bisa berdoa, pasrah, dan berharap keadilan ada untuk anak saya. Saya tidak orang hukum, saya tidak mengerti hukum. Terakhir mungkin, kalau ayah dari anak ini atau orang tersebut nonton, apa yang ingin ibu sampaikan? Dari dulu saya pernah bertanya kepada beliau, apa alasannya meminta saya kepada ibu saya, akhirnya sampai menikah sama saya. Tapi selama menikah, saya selalu ditekan. Saya sampai ketakutan sama dia. Bahkan sama anak pun dia berani berbuat seperti ini. Jadi apa maksudnya semuanya ini? Apa maksudnya? Apa maunya gitu, Bun? Manusiakah kamu gitu ya? Oke, Ibu Ira dan Mas siapa? Mas Endi. Semoga dengan podcast ini saya yakin masih banyak orang-orang baik di luar sana yang pasti akan membuka jalannya jika memang, karena ini kan bukan udah benar lagi, udah terbukti ya. Jadi bukan kita mengada-ngada atau sepihak, tapi ini udah ada buktinya semua, udah ada laporannya semua, dan ternyata dibebaskan begitu saja. Jadi mudah-mudahan dari podcast ini, apalagi nih untuk ayah kandung ya, kalian bukan manusia kalau kalian melakukan ini kepada anak kalian. Jadi saya yakin keadilan akan segera datang buat Ibu Ira dan anaknya. Minta bantuan juga dari semua teman-teman yang nonton. Semoga kejadian seperti ini tidak banyak. Semoga tidak terulang lagi kepada siapapun lagi, karena ini efeknya buat anak akan sangat melukai dan berat untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Kita doain semoga adik kita ini bisa struggle, bisa melupakan, bisa memaafkan, tapi proses hukum tetap harus berjalan.